Tembang Cigawiran merupakan salah satu seni vokal yang mempunyai kekhususan dan perbedaan dengan lagam-lagam tembang lainnya. Meskipun demikian, tembang Cigawiran ini tetap dikategorikan sebagai salah satu jenis tembang Sunda yang merupakan lagam atau ala Cigawir. Cigawiran berasal dari nama Desa Cigawir, tempat tembang ini pertama dilahirkan. Tembang Sunda Cigawiran diperkirakan mulai muncul sekitar tahun 1823 dengan tokohnya Raden Haji Jalari. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Haji Abdullah Usman, lalu Raden Muhammad Isa, dan pada periode keempat tokohnya adalah Raden Agus Gaos, Raden Muhammad Amin, dan Raden Iyet Dimyati. Tembang Cigawiran pada awal perkembangannya bermula dari kebiasaan Raden Haji Jalari yang senang berguru ke berbagai pesantren hingga ke Jawa Timur. Selanjutnya, tembang Cigawiran kemudian dipopulerkan oleh Kiai Haji Hidayatus Sibian sehingga menjadi sebuah tradisi dalam setiap acara di Cigawir. Kiai Haji Hidayatus Sibian sendiri adalah pimpinan seni Cigawiran sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Mubarak yang berlokasi di Cigawir, Garut. Selain itu, ia juga dikenal dengan kebiasaannya mengarang dalam bentuk geguritan dengan pola pupuh yang kemudian ditembangkan dengan lagam mandiri yang disebut tembang Cigawiran. Atas kiprahnya dalam mempopulerkan tembang Cigawiran, Kiai Haji Hidayatus Sibian layak untuk dianugerahi tokoh yang ikut serta dalam memajukan kebudayaan di bidang tradisi lisan. Kampung Ciburuy merupakan salah satu kampung adat yang menyimpan beberapa naskah kuno yang penting, termasuk naskah-naskah yang ditulis di atas daun lontar dan disimpan dalam koropak di dalam peti-peti. Beberapa judul manuskrip yang ada di Kabuyutan Ciburuy antara lain Amanat Galunggung, Siksa Kandang Kersian, Suaka Dharma, dan Ramayana adalah Nana Suryana atau lebih dikenal Ujang Suryana yang bertugas sebagai penjaga Kabuyutan Ciburuy yang telah diembannya sejak tahun 2004, menggantikan tugas turun-temurun dari sang ayah. Entah kenapa, sebagai anak bungsu dari 12 bersaudara, orang tuanya menjatuhkan pilihan tugas turun-temurun tersebut untuk diteruskan kepadanya. Proses pemilihan yang bersifat intangible membuat pilihan jatuh pada Ujang Suryana. Kendati demikian, pekerjaan yang menjadi rutinitas sang ayah tidak dikuasai dengan serta-merta. Butuh proses bertahun-tahun agar ia bisa semahir ayahnya dalam menjalankan tugas memelihara situs Kabuyutan Ciburuy, terutama memelihara naskah kuno. Proses pelatihan dimulai sejak tahun 1995 ketika usia Ujang Suryana masih setara pelajar tingkat SD. Pelatihan etika dan keilmuan dijalaninya dengan penuh ketekunan untuk mengemban amanah menjaga situs Kabuyutan Ciburuy dengan naskah kuno yang ada di dalamnya. Atas kiprahnya yang konsisten menjaga naskah kuno, Ujang Suryana layak untuk dianugerahi tokoh yang ikut serta memajukan kebudayaan dalam bidang manuskrip. Di Kampung Pasir Cinta Rakyat, Kabupaten Garut terdapat adat istiadat khusus terkait panen dan penyimpanan padi yang disebut Ampih Pare. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setelah panen
di mana hasil panen dipikul dengan pakaian adat menggunakan rengkong dan dibawa ke tempat penyimpanan yang disebut leit. Sejak berdirinya kampung adat Pasir hingga sekarang masih dilaksanakan sebagai adat istiadat tradisi dan sebagai ketahanan pangan penduduknya. Adalah Caca Sukarsa sebagai pupuhu di kampung Pasir yang masih melestarikan tradisi ini. Ampih Pare merupakan tradisi masyarakat kampung Pasir yang digelar setiap tanggal 1 Suro secara turun-temurun. Tradisi ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara Ampih Pare dibuka dengan rajah yang diiringi kacapi suling dengan syair yang berisi permohonan dan keselamatan. Atas kiprahnya dalam menjaga tradisi, Caca Sukarsa layak untuk dianugerahi tokoh yang ikut serta dalam memajukan kebudayaan di bidang adat istiadat. Salah satu kegiatan upacara tradisional ritual khusus di Kabupaten Garut adalah upacara Cikahuripan Jaya yang dilaksanakan di situs Ciela. Benda pusaka yang dikeramatkan pada upacara ritual khusus Cikahuripan Jaya di situs Ciela diantaranya adalah tasbih, batu-batu, berbagai keris, golok, meriam kecil kuno, umbul-umbul ciung wanara, dan peta kuno yang lebih dikenal dengan peta Ciela. Upacara ritual khusus ini dilaksanakan di rumah almarhum Iding Solihin yang lahir pada tahun 1923 dan wafat pada tahun 2008. Dalam kiprahnya menjaga dan melaksanakan ritus, Iding Solihin sempat bertemu Wakil Presiden Indonesia Bapak Umar Wirahadikusuma di Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1979 dalam giat perkumpulan budaya. Iding Solihin pernah juga menjadi narasumber di Museum Sri Baduga pada tahun 2002 dalam kunjungan wisatawan luar negeri perihal sejarah dan arkeolog di situs Ciela. Hingga saat ini, ritual khusus masih tetap dijalankan oleh penerusnya secara turun-temurun sebagai bukti dedikasi terhadap pemajuan kebudayaan. Atas kiprahnya dalam memelihara ritual khusus, Iding Solihin layak untuk dianugerahi sebagai tokoh yang ikut serta dalam memajukan kebudayaan di bidang ritus. Asep Hermawan, pria kelahiran 21 Agustus 1974 ini lebih dikenal dengan panggilan Asep Maher, seorang penggiat budaya dengan konsep lakuning patanjala. Lakuning patanjala adalah diksi yang tertulis pada naskah Amanah Galunggung dari Prabu Darmasiksa, di mana tertuliskan mangka piturut lajuning patanjala, cuk-cruk ti hulu watona bari mapai mundai kamuarana, makanete dina rancage mangka nincak dina wiwaha, dina mengkol milu mengkol, dina nutug milu nyurug, bras kamuara awor jeung sagara deui, tah kitu lajuning patanjala sakitu endahna. Falsafah lajuning cai inilah yang dilaksanakan Asep Maher bersama aliran Incu Putu Cimanuk, mengikuti mata air dengan alirannya sampai ke muara untuk dapat memahami arti kewilayahan dan bagaimana etik serta moral terhadap kewilayahan tersebut. Dimulai dari tahun 2011, Asep Maher beserta aliran Incu Putu Cimanuk nyucruk mata air Cimanuk di pegunungan Mandalagiri dan menyusuri alirannya sampai muara Cimanuk di hilir yang berada di Indramayu. Ada banyak pengalaman yang didapat Asep Maher dalam lakuning patanjala, terutama mengetahui batas-batas kewilayahan, yaitu larangan, tutupan, dan baladahan. Dalam melaksanakan lakuning patanjala, Asep Maher menyaksikan fenomena kerusakan alam dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, sehingga membuat Asep Maher selalu menyuarakan
Ahmad Galunggung untuk lestarinya alam. Lakuning Patanjala yang dilaksanakan Asep Maher sudah memasuki seren tahun ke-14 dan akan terus dilakukan dan diterapkan sebagai warisan pengetahuan para leluhur di tanah Pasundan. Atas kiprahnya dalam Lakuning Patanjala, Asep Hermawan layak untuk dianugerahi tokoh yang ikut serta memajukan kebudayaan dalam bidang pengetahuan tradisional. Nisa warga Dipura, wanita Pituin Garut yang lahir 23 Februari 1972 ini mendirikan pesantren At-Thoriq dengan konsep agroekologi. Selain untuk belajar mengaji dan memperdalam ilmu agama, sebagaimana pesantren pada umumnya, para santri di At-Thoriq juga diajarkan untuk bertani. Uniknya, pertanian yang diajarkan di sana dilakukan dengan model pertanian agroekologi buruan imah atau konsep memberdayakan pekarangan rumah serta yang ada di dalamnya untuk tetap terjaga secara ekosistem. Metode bertani yang dikembangkan Nisa warga Dipura pun menggunakan cara tradisional. Cara ini diyakini sebagai model pertanian alternatif yang mampu menjaga lingkungan ekologi dan hubungan manusia dengan alam. Setiap Ahad, santri diajak untuk bertani dengan berbagai jenis pangan untuk kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga pesantren. Lahan seluas 8.500 meter persegi itu dimanfaatkan menjadi beberapa zona, area persawahan, kebun tanaman pangan, peternakan, dan pembenihan. Konsep agroekologi buruan imah yang digagas Nisa warga Dipura pun telah diakui Badan PBB dengan dianugerahi penghargaan Pahlawan Pangan FAO 2024 pada tanggal 16 Oktober 2024 di Roma, Italia. Nisa warga Dipura berharap konsep ekologi buruan imah dapat menjadi contoh bagi keluarga yang memiliki buruan imah atau pekarangan agar dimaksimalkan sebagai lahan yang mampu menjaga ketahanan pangan keluarga. Atas kiprahnya mempelopori konsep agroekologi buruan imah, Nisa warga Dipura layak untuk dianugerahi tokoh yang ikut serta dalam memajukan kebudayaan di bidang teknologi tradisional. Sobarnas Martawijaya dikenal sebagai maestro seni tari yang banyak melahirkan para seniman dan pelaku budaya yang kini menjadi penerus gerakan berkesenian dan berkebudayaan di Kabupaten Garut. Lahir di Garut 4 Juli 1941, Sobarnas selama hidupnya mendedikasikan diri terhadap berkesenian dari tahun 1950 hingga tutup usia. Banyak hasil karya yang telah dilahirkan, di antaranya mengusulkan ex-bioskop Garut Theater dikembalikan kepada fungsi semula menjadi gedung pertunjukan Balai Paminton, serta merintis kampung wisata seni di Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler dengan nama Padepokan Seni Sobarnas Martawijaya. Sobarnas juga dikenal aktif menulis dalam dunia seni. Karya tulis yang pernah dihasilkan Longser Guyon Ki Kabayan dan beberapa buku tentang kesundaan dan keagamaan. Pada tahun 1971 sampai dengan 1982, Sobarnas menjadi anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut. Dalam berbagai kesibukannya, Sobarnas masih menyempatkan waktu untuk aktif di berbagai organisasi kesenian dan masyarakat. Selama hidup sampai tutup usia, Sobarnas telah banyak mendapatkan penghargaan, baik di tingkat daerah ataupun nasional, dalam dedikasinya berkesenian. Atas kiprahnya tersebut, Sobarnas Martawijaya layak untuk dianugerahi tokoh yang ikut memajukan kebudayaan di bidang seni.
Haji Usep Romli HM, pria kelahiran 16 April 1949. Ini lebih dikenal sebagai seorang sastrawan Sunda. Usep Romli dikenal sebagai penulis buku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Usep Romli lulus dari Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 1966 dan menjadi guru di SD Kadungora, Garut. Ia juga menjadi koresponden untuk Mingguan Pusi, Giwangkara, di Harian Pelita, Harian Sifat Tahunan, ketika hendak dipindahkan menjadi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bandung. Usep Romli memilih untuk melepas seragam pegawai negeri sipilnya dan bekerja penuh sebagai wartawan pikiran rakyat sampai pensiun. Usep sudah mulai menulis, terutama dalam bahasa Sunda, sejak masih duduk di Sekolah Pendidikan Guru. Banyak sajak dan cerita pendeknya yang dimuat di majalah Kalawarta, Kujang, Mangle, Hanjuang, Giwangkara, dan Galura. Kegemaran menulisnya ini dia teruskan ketika menjadi guru dan wartawan. Atas kiprahnya sebagai sastrawan Sunda, Haji Usep Romli HM layak untuk dianugerahi sebagai tokoh yang ikut serta dalam memajukan kebudayaan di bidang bahasa. Kesenian tradisional Raja Dogar dari Garut sudah ada sejak 18 Desember 2005. Diciptakan oleh Enti Sutisna di Kampung Warung Kaler, Desa Cikarag, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Kesenian Raja Dogar ini menampilkan pertunjukan layaknya ketangkasan domba Garut, dimainkan oleh dua orang dengan memakai kostum domba. Selama pertunjukan berlangsung, Raja Dogar disertai iringan musik seperti kendang pencak, reog, angklung, tarangtang, kulanter, dan alat musik tradisional Sunda lainnya. Kendati Raja Dogar ini masih terbilang kesenian yang baru, tetapi kiprahnya dalam dunia pementasan sudah sampai ke luar negeri, salah satunya ke negeri Singapura. Tempat perkembangan Raja Dogar berbanding lurus dengan tempat menetapnya sang pencipta, Enti Sutisna. Dari Kampung Warung Kaler, Desa Cikarag, Kecamatan Malangbong, lalu menetap di Kampung Loji, Desa Kresek, Kecamatan Cibatu, hingga akhirnya menetap dan terus mengembangkan Raja Dogar di tempat kelahiran Enti Sutisna di Kampung Pakemitan, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja. Meskipun berpindah-pindah tempat, Raja Dogar hingga saat ini masih tetap dipelihara oleh manajemen Enti Sutisna. Atas kiprahnya menciptakan Raja Dogar, Enti Sutisna layak untuk dianugerahi sebagai tokoh yang ikut serta dalam memajukan kebudayaan bidang permainan tradisional. Eme Suganda selama ini dikenal sebagai guru pencak silat di Garut. Meski keahlian dan dedikasinya di pencak silat tak ada yang meragukan, sosok yang dikenal sebutan Mbah Eme ini menolak disebut sebagai jago atau pendekar. Ia sudah cukup puas jika disebut sebagai orang yang bisa silat. Mbah Eme pertama kali belajar silat pada tahun 1942. Itu pun hanya sekedar untuk menambah pergaulan dan bekal membela diri. Pada masa itu, bagi anak muda Garut, belajar silat hukumnya wajib. Setelah menguasai ilmu silat pada tahun 1978, dia diminta oleh salah satu gurunya mengajar silat di beberapa pesantren yang ada di Garut. Sepanjang hidupnya, Mbah Eme dihabiskan dengan mengabdikan dirinya untuk terus berjuang dan membesarkan pencak silat sebagai budaya bangsa. Sampai menjelang wafatnya, jadwal mengajar pencak silatnya masih padat. Dedikasi Abah Eme yang tinggi terhadap ilmu silat
diganjar dengan beragam penghargaan dan piala yang berderet dipajang di ruang tamu rumahnya. Kepopuleran silat Mbah Eme ternyata tak hanya bergaung di Garut. Beberapa muridnya selain di Garut tercatat berasal dari Kanada, Belanda, serta beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Atas kiprahnya dalam membesarkan silat, Eme Suganda layak untuk dianugerahi tokoh yang ikut memajukan kebudayaan di bidang olahraga tradisional. Makam Keramat Godog yang juga dikenal sebagai Makam Prabu Kian Santang adalah makam yang terletak di lereng Gunung Karacak, tepatnya di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Setelah memeluk agama Islam, Prabu Kian Santang berganti nama menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci. Prabu Kian Santang kemudian berkeliling untuk menyebarkan agama Islam di setiap daerah. Adalah Wahyudin, salah satu juru pelihara di makam Godog yang menjaga dan merawat makam, sekaligus mengamankan dari kerusakan akibat alam dan manusia. Menjadi jupel tidak semudah yang dibayangkan. Wahyudin harus selalu siaga setiap harinya untuk menjalani proses perawatan makam Godog, mengawasi dari gangguan-gangguan tangan usil, apalagi ketika hari besar agama Islam, di saat makam Godog ramai dikunjungi oleh masyarakat. Seberat apapun tugasnya sebagai jupel, Wahyudin senantiasa bersyukur karena tidak setiap orang mampu untuk menjadi juru pelihara, apalagi makam seorang tokoh besar. Atas kiprahnya yang konsisten dalam menjadi juru pelihara di makam Godog, Wahyudin layak untuk dianugerahi tokoh yang ikut serta dalam memajukan kebudayaan, dalam memelihara cagar budaya.